Langkah berikutnya dalam membuat pengendali atau mengoperasikan motor 3 fase dengan penghasutan direct online menggunakan panel kontrol PLC adalah memprogram PLC yang akan kita gunakan untuk mengendalikan motor 3 fase yang kita pasang di sistem panel yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Nah, untuk memprogram PLC, karena yang kita gunakan adalah PLC Omron, maka software yang akan kita gunakan adalah software yang kompatibel dengan PLC Omron tersebut. Dalam hal ini kita akan menggunakan software keluaran Omron, yaitu CX Programmer. Nah, di layar komputer kita bisa melihat icon ya, di desktop itu akan ada icon CX Programmer ini. Nah, untuk mengoperasikannya kita bisa menggunakan ini dengan double klik atau bisa menggunakan di all program ya, di all program di Omron ya, di Omron kemudian di CX1. Nah, kita bisa melihat di sini ada CX Programmer, kemudian kita bisa pilih CX Programmer di sini. Nah, untuk lebih singkatnya kita menggunakan double klik icon CX Programmer di desktop. Dan tampilan awalnya akan seperti ini. Kemudian langkah pertama yang harus kita laksanakan adalah kita membuat file new atau file baru new. Kemudian di sini kita akan dihadapkan pada sebuah dialog box, yaitu perubahan terkait dengan PLC yang akan kita gunakan. Apa saja yang perlu kita setting, kita ubah. Di sini yang pertama, namanya kita nggak perlu dirubah, biarkan saja seperti itu, atau mau dinamai yang lain silahkan. Kemudian yang kedua, device type-nya kita pilih di sini. Tipe PLC yang akan kita gunakan ada beberapa pilihan yang kita gunakan. Kita menggunakan PLC Omron CP1E, maka kita pilih CP1E di sini. Nah, selain tipe PLC CP1E ini adalah tipe umum ya, tipe umum. Tipe spesifiknya terkait dengan jumlah IO, terkait dengan yang lainnya itu akan ada di setting. Nah, spesifik ya, tipe spesifik dari CP1E yang kita gunakan sebelumnya sudah kita lihat di bagian samping body panel adalah tipe CP1E E30 SDRA. Maka di sini kita harus memilih E30 untuk CPU type-nya. Ya, kita harus memilih CPU type-nya itu E30. Kemudian yang lain sudah kita biarkan, kemudian kita klik OK. Kemudian kebetulan network type yang kita gunakan, yaitu jaringan yang kita gunakan untuk menghubungkan alat atau komputer sebagai pemrogram dengan PLC adalah USB, maka kita biarkan saja ini USB. Walaupun sebetulnya ada banyak pilihan kalau kita menggunakan PLC tipe yang lain, tapi kalau CP1E dia hanya mengakomodir satu network type, yaitu USB saja. Oleh karena itu kita biarkan di sini USB type network type-nya adalah USB. Kemudian kalau sudah kita klik OK. Nah, maka kemudian di sini di sisi kiri akan ada identitas yang kita atur sebelumnya ya. Nama PLC-nya new PLC 1, kemudian tipenya adalah CP1E. Nah, ini kondisinya offline karena kita belum terhubung ke PLC. Jadi piranti programnya belum terhubung ke PLC. Nah, untuk mencoba konektivitas pemrogram dalam hal ini adalah komputer dengan PLC, kita bisa melakukan online ya, online pemrogram dengan PLC. Salah satu contohnya adalah kita bisa menggunakan menu work online di sini ya, work online di sini. Kita klik work online, kemudian kita klik yes. Nah, kalau settingan di awal itu benar, maka layar komputer akan berubah menjadi berwarna abu-abu seperti ini. Nah, kemudian di sini di sebelah kiri yang tadinya CP1E ini dalam posisi offline ya, dalam posisi offline, maka kemudian di sini berubah menjadi posisi run mode ya. Artinya sudah terhubung PLC dan PLC-nya di sini dalam kondisi run mode ya, PLC-nya berada dalam kondisi run mode. Nah, dalam posisi run mode. Nah,
kemudian ini sekedar untuk mengecek saja ya, untuk mengecek komunikasi antara komputer dengan PLC. Nah, langkah berikutnya kita putuskan hubungan dengan PLC, kemudian kita mulai untuk memprogram ya, membuat programnya sesuaikan dengan tabel I/O yang sudah kita buat ya. Langkah pertama kita mengambil kontak NO ya, kontak NO untuk dijadikan sebagai tombol start. Nah, di sini ya, jadi langkahnya saya ulangi lagi, kita ambil yang ada di atas, new kontak, kita ambil, klik, kemudian taruh di awalan di sini, kita klik di sini. Kemudian identitas input yang kita gunakan disesuaikan dengan tabel I/O yang sudah dibuat. Kalau tidak salah, yang kita gunakan adalah bit 01 ya, bit 01. Kemudian kita klik OK. Kemudian di sini edit komentarnya, edit comment-nya ya, edit comment-nya kita tuliskan start ya, start, karena input 01 ini difungsikan sebagai start. Kemudian kita klik OK. Nah, langkah berikutnya kita mengambil tombol untuk stop ya. Tombol untuk stop ini adalah tombol NC, maka kita klik new close contact ya, icon di atas ini new close contact, klik, kemudian kita taruh di sebelah start, kita klik di sini, kemudian stop yang nanti akan digunakan itu adalah oleh PB2 ya. PB2 itu mendapatkan alokasi bit nomor 3. Kita klik 3, ketik 3 di sini, kemudian komentarnya kita kasih stop ya, kita kasih stop. Ini kita lengkapi saja dengan PB2 ya, stop PB2. Kemudian berikutnya adalah pemutus ya, pemutus overload ini yang katakan kita gunakan juga sama NC, sehingga masih NC. Ini klik di sini, kemudian overload mendapatkan alokasi bit nomor 5 ya. Kemudian klik OK, enter ya. Kemudian edit komentarnya adalah thermal overload relay, kemudian nomor 9798. Oke, kalau sudah, kemudian berikutnya adalah output ya. Ini new coil sebagai output. Kita klik di sini. Kemudian alokasi bitnya adalah bit 100 ya, channel 100 di bit 00. Ini untuk kontaktor magnet 1. Kemudian klik OK. Nah, ini sudah jadi. Kita tinggal memasang penguncinya. Sehingga kalau ini kita simulasikan menggunakan work online simulator ya, maka di sini tombol start, kalau kita kasih logika 1, maka output akan on ya. Tetapi kalau ini kita kembalikan ke posisi logika 0 startnya, maka outputnya akan off. Nah, karena di sini tidak bisa hold ya, tidak bisa menahan kondisi outputnya, tidak bisa terkunci. Nah, untuk bisa terkunci kondisi outputnya, maka kita pasang di sini ya, kita pasang di sini paralel terhadap start ya, kontak lain, artinya kontak lain ya, kontak lain dipasang paralel dengan tombol start. Nah, di sini kita gunakan new kontak OR ya, paralel ya, new kontak OR paralel. Kita klik new kontak OR paralel, kemudian kita pasang di bawah start, kemudian kita berikan
identitas outputnya ya, karena ini merupakan kontak kepunyaan dari kontaktor magnet 1, di mana kontaktor magnet 1 ini mendapatkan alokasi channel 100 di bit 00. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini edit command ini langsung otomatis akan tampil KM1 karena ini output 100.00 ini adalah kepunyaan KM1. Kemudian klik OK. Nah, ini ya sudah, berarti ini sudah terkunci. Sehingga kalau ini kita start, ini on, maka ini juga on. Maka ini kalau kita lepas, arus akan lewat sini, lewat sini, lewat sini, dan ini menjadi on. Nah, itu. Nah, untuk start kita lengkapi komentarnya. Start kita lengkapi komentarnya agar lebih jelas. Ini juga kita kasih PB1 sebagai pelengkap. Kita oke. Nah, kemudian pilot lem 1 ini akan bekerja manakala KM1, maka cukup dipasang di bawah ini secara paralel dengan KM1. Maka kita pasang di sini output ya, yang nanti akan dihubung paralel dengan KM1. Kita pasang di sini. Ini adalah kepunyaan PL1 di channel 100 bit 01. Kemudian oke. Kemudian kita kasih komentar PL1 pilot lem 1 untuk indikator motor run. Nah, kalau sudah, kemudian kita lanjut overload ya. Ini indikator sudah, PL1 sudah, KM1 sudah, PL1 sudah. Kita lanjut indikator untuk PL2 atau overload trip. Nah, untuk overload trip, overload trip itu baru akan menyala manakala kontak overloadnya itu aktif ya. Kontak overloadnya itu aktif. Maka di sini kita pasang kontak kepunyaan overload yaitu 9798 ya, 9798 di sini. Nah, ini kita pasang kontak sebaliknya ya, berarti sebaliknya, berarti kontak NO berlawanan dengan yang atas. Kalau atas untuk mematikan, yang bawah ini untuk menghidupkan PL2. Kita pasang di sini alokasi bitnya adalah nomor 5, bit nomor 5. Kita oke, maka di sini akan langsung muncul thermal overload relay 9798. Kemudian klik OK. Kemudian kontak overload ini akan langsung menyalakan output ya, maka kita pilih new coil ya, new coil output nomor ditaruh di sini channel 100 bit 02 bit 02 kita oke, enter. Kemudian kita kasih komentar PL2. Nah, kemudian oke. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita coba simulasikan internal. Klik work on simulator, kemudian ini kasih logika 1 ya, nyala KM1 sesuai dengan flowchart. PL1 juga nyala, KM1 juga nyala, otomatis motor nantinya diharapkan akan menyala. Ini kalau kita lepas startnya, kita kasih logika 0, kita lepas, maka rangkaian akan tetap bekerja karena ini sudah hold atau terkunci. Nah, kemudian untuk memutuskannya kita bisa kasih logika 1 pada stop, 1, enter. Ini mati ya, mati. Kemudian ini juga mati ya, kondisinya mati semuanya, PL1, PL2 dan KM1, otomatis motornya juga mati. Maka kemudian kita ini kembalikan ke posisi semula normal, kita kasih logika 0, kita on kan, ini juga masih posisinya mati. Artinya kalau ini kasih logika 1 berarti ditekan, dikasih logika 0 berarti kita lepas, kembalikan ke posisi sebelumnya. Itu. Nah, kemudian berikutnya ya, berikutnya adalah kita transfer program yang sudah kita buat ini. Sebelumnya kita akan mencoba untuk overload relaynya terlebih dahulu. Kita kasih ini 1 dulu, kita coba lagi seperti semula. Motornya sedang bekerja, KM1, PL1 on, maka kemudian overloadnya kita kasih simulasi trip, kita kasih logika on 1, maka sekarang kondisinya adalah pada saat
aktif overloadnya atau trip, maka yang terjadi adalah KM1 dan PL1 ini off, kemudian PL2 nya on. Berarti sudah sesuai dengan flowchart yang kita buat sebelumnya. Nah, ini kemudian kalau kita normalkan kembali untuk overloadnya, maka yang terjadi adalah PL2 akan menjadi kondisi off, kondisi off, kondisi off, ini juga kondisi off. Nah, pada saat ini flowchart sudah bisa berulang kembali, PB1 ditekan, ini bekerja, ini kerja, ini on, mengunci, ini kita lepas, kondisinya akan seperti semula. Contohnya seperti ini kita tekan, ini kerja, ini kerja, ini kerja, kemudian ini kita lepas, maka ini juga masih tetap akan bekerja. Kemudian kalau kita stop, maka ini akan mati, ini akan mati, ini juga posisinya mati, off. Ini kita kembalikan posisi semula, ya. Kemudian untuk menguji overloadnya, ini kita on, ya. Ini on, ini on, ini on, ini kembalikan ke posisi semula. Kemudian ini kita coba overload, trip, 1, mati ya. Sekarang posisinya KM1 off, PL1 off, PL2 on. Apakah kalau kita tekan PB1 ini bisa hidup kontaktor dan PL1 nya? Kita lihat tidak, karena di sini terbuka. Nah, syarat agar rangkaian bisa beroperasi adalah KM1, PL1 dan PL2 dan motor 1 itu harus pada posisi off. Itu kira-kira rangkaian yang sudah kita buat pada sebelumnya, dan ini programnya sudah kita simulasikan dan sudah sesuai dengan flowchart yang sudah kita rencanakan. Nah, tinggal berikutnya kita transfer ke PLC. Caranya adalah kita putus dulu online simulatornya, kita putus dulu, kemudian kita online kan PLC nya dengan work online, atau di sini juga bisa work online. Caranya sama, klik work online. Kemudian di sini ada pertanyaan tentang hubungan ke PLC. Do you wish to continue? Artinya apakah akan benar akan berlanjut? Ya, karena kita sudah men-setting secara benar. Kita klik yes. Kalau ini benar bisa terhubung, maka layar akan berubah berwarna abu-abu. Warnanya seperti ini, dan semua kontak yang terhubung atau kontak yang tertutup ini akan berwarna hijau, yang terbuka ini akan berwarna abu-abu seperti ini. Nah, ini adalah garis yang sudah terhubung ke lab busbar atau busbar sebelah kiri, warnanya juga hijau. Nah, berikutnya untuk mentransfer ke PLC, kita pilih PLC, menu PLC, kemudian transfer, kemudian ke PLC atau to PLC, klik. Kemudian di sini ada beberapa pilihan, apakah transfer atau download option ini termasuk semuanya. Kalau iya, berarti kita tinggal klik OK. Kemudian di sini ada pertanyaan, the command will affect the state of the connected PLC, do you wish to continue? Artinya ini perintah ini akan memberikan efek kepada PLC atau PLC yang terhubung. Apakah akan Anda berlanjut? Klik ya. Nah, kemudian di sini berikutnya akan ada komentar lagi. Make sure, apakah yakin ya ada problem atau masalah pada PLC ya. Jika ini dihentikan, apakah akan dirubah ke PLC itu akan dirubah posisinya atau mode programnya ke posisi program mode. Ya, karena ini adalah download program, maka harus pada posisi mode program. Artinya PLC itu harus dihentikan dan dirubah pada posisi program mode. Nah, kalau kita mau melanjut, berarti download program posisinya harus program mode, maka kita klik yes agar program bisa kita transfer atau download ke PLC. Nah, proses download selesai, maka di sini akan ada peringatan ya, download program download to the PLC to PLC new PLC 1. Di sini keterangannya adalah download successful, berarti sukses. Kalau sudah sukses berarti kita tinggal klik OK. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, apakah PLC mau di start ulang? Apakah akan dikembalikan ke posisi run mode? Kalau kita mau kembalikan posisi run ya, ini kan program mode ini.
Nah, di sini ada program mode atau stop atau berubah ke posisi program mode. Kalau kita mau rubah ke run mode, maka kita klik yes, maka di sini akan berubah menjadi run mode. Nah, ini posisi PLC sudah posisi run mode. Nah, itulah kira-kira bagaimana kita membuat atau memprogram sebuah PLC dengan menggunakan komputer untuk PLC CP1E E30 SDRA pada kesempatan kali ini. Nah, berikutnya kita tinggal melakukan pengujian. Karena PLC sudah diprogram, kita tinggal lakukan pengujian commissioning untuk beban yang terhubung ke panel PLC yang sudah kita pasang. Kita lanjut ke langkah berikutnya terkait dengan pengujian beban pada panel PLC. Kemudian kita klik OK, kemudian klik yes. Karena di sana posisinya sedang run, indikator run bekerja, maka di sini akan ada permintaan apakah mau merubah ke program mode. Ya, karena kita mau transfer, klik yes. Maka di sana akan mati indikator run-nya. Ini indikator run mati karena posisinya sedang program mode atau mode program. Kemudian kalau sudah kita klik OK, ya. Kemudian kembali lagi ke posisi run mode, ya. Sudah. Di sana run mode-nya akan menyala lagi. Run mode-nya akan menyala lagi, kemudian ada indikator berkedip, tandanya adalah ada hubungan antara piranti pemrograman dan PLC. Di sini ada indikator komunikasi itu berkedip, ya, atau flash. Nah, oke. Kemudian kita lakukan pengujian program. Nah, kita lakukan pengujian. Oke, lanjut lagi. Nah, ini PLC sudah kita isi ya, kita isi dengan program, sudah terjadi komunikasi dengan komputer, maka selanjutnya kita lakukan pengujian. Nah, pengujiannya kita tekan tombol PP1 ya, warna hijau. Oke, ya, kontaktor bekerja. Kemudian di sini ada indikator yang menyala, indikator output ya. Ini indikator bit 00 dan bit 01. 00 kepunyaan PLC. Dan 01 yang menyala yang sebelahnya ini adalah kepunyaan PL1. Ya. Nah, kemudian berikutnya simulasi PP1 kita tekan sudah mengakibatkan kontaktor bekerja, berarti PL1 juga bekerja. Kemudian kita tekan tombol PP2 sebagai stop. Oke. PL2 sampai PL1 ini off. Kemudian kontaktor juga off, indikator semuanya mati. Artinya kontaktor 1 dan PL1 mati. Berikutnya kita simulasikan ulang PP1. Sini sedang bekerja, PL1 kontaktor magnet sedang bekerja. Nah, kita lakukan simulasi trip ya. Kita lakukan simulasi trip overload. Kita lakukan simulasi di sini. Ya. Simulasinya ya, ini kita bikin simulasinya. Kita coba di sini. Kita tripkan. Oke. Ini ya. Ini indikator inputnya overload. Bit nomor 5 menyala. Kemudian kontaktornya, indikatornya mati. Kemudian sekarang aktif bit nomor 02. 02 ini adalah kepunyaan PL2. Ya, PL2. Sehingga PL2 sekarang menyala. Kalau kita tekan ini PB1, maka dia tidak akan bereaksi apapun, ya, tidak akan bereaksi apapun di kontaktor. Ya, hanya saja di sini karena ini terhubung ke sebelum overload, maka kalau kita tekan PB1, walaupun kontaktor tidak menyala, tetapi indikatornya menyala. Ini bisa kita lihat di sini, ya, bisa kita lihat di situ, ya kan? Artinya di sini, ya, PL1 ini itu harus geser terhubung ke sini. Biar kalau ini sedang overload, maka PL1 tidak akan ikut menyala. Ini kita lakukan perubahan. Nah, perubahannya kita matikan dulu, ya. Kemudian ini kita hapus del, ya. Kemudian ini kita tarik garis ke atas menggunakan ini vertikal, new vertikal. Vertikal taruh di sini. Nah, selesai. Sehingga di sini posisinya akan bergeser.
Kemudian kita transfer ulang, log online, yes. Kemudian kita PLC, pilih PLC, transfer to PLC, kemudian klik OK. Kemudian ke program mode ya, OK, yes. Kita transfer, kemudian OK, kembali lagi ke run mode, yes. Dan kita lakukan pengujian lagi. Nah, ini posisi overload ya, posisi overload. Kita coba di sini PB1-nya. Nah, PB1 kalau kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat di sini ya. Kita lihat PB1 kita tekan, dia kan aktif. Ya, aktif. Tetapi di sini tidak mengakibatkan PL2, PL1 menyala. Karena dia arusnya hanya berhenti di ini thermal overload relay 9798 di sini. Nah, demikian juga dengan PP2. PP2. Ya. Sehingga sebetulnya pada saat terminal input ini mendapatkan input, maka di sini logika programnya itu akan berubah. Ya, logika programnya akan berubah. Di sini kalau misalkan kita aktifkan inputnya, kita aktifkan, ini kan menyala nih. Ya, menyala ya. Maka di sini logika programnya akan berubah menjadi on. Di sini on ya. Kalau kita matikan, ini mati, maka di sini juga logika programnya akan kembali normal. Nah, kira-kira seperti itu sebetulnya. Ya, jadi yang ini MC, ya MC, tombol MC apa kontak MC. Di sini PB2 kalau kita tekan maka dia aktif, maka NC-nya akan berubah menjadi terbuka. Logika programnya akan berubah menjadi terbuka. Nah, ini kira-kira sebetulnya cara kerjanya seperti itu. Nah, demikian juga dengan overload di sini. Posisinya on. Kenapa? Karena overload sedang trip. Kondisi trip atau bekerja atau aktif. Nah, ini ya. Ini dan ini. Ini karena NC maka dia akan terbuka. Ini karena NO maka dia akan tertutup. Kalau kita reset di sini, klik, maka kemudian di sini akan terbuka, ini akan tertutup. Karena ini berlawanan, ini NO, ini NC, sama-sama kontak dari 9798. Nah, itu kira-kira apa yang bisa kita sampaikan dalam praktek ya, mempraktekkan bagaimana bekerja dengan PLC untuk mengoperasikan motor 3 fas dengan pengangkutan direct online. Oke, selanjutnya nanti kita hubungkan ke motor, kita akan lakukan pengujian langsung dengan beban.